Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Arjulianti, absen 23, dan bersama teman saya Faradisa Rasel Elvaresya, absen 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi serta tantangan di zaman modern. Pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu itu apa sih? Ilmu ekonomi itu intinya belajar tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sementara barang dan sumber daya yang ada itu terbatas. Nah, di sini kita bisa lihat pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskripsi, yaitu menggambarkan keadaan ekonomi. Yang kedua, ada teori ekonomi, yaitu hubungan sebab akibat serta menjelaskan cara kerja sistem. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu mikro, kecil, detail, dan makro, besar, nasional atau global. Yang ketiga, ada ekonomi terapan, merumuskan kebijakan dalam mengatasi masalah. Tanpa ilmu ekonomi, manusia akan kebingungan menentukan pilihan karena semua kebutuhan ingin dipenuhi, padahal tidak semua bisa didapatkan. Berikutnya ada sejarah ekonomi. Adam Smith lewat bukunya The Will of Nation tahun 1776 dikenal sebagai bapak ekonomi klasik. Dari situ muncul beberapa aliran pemikiran ekonomi. Yang pertama, klasik, menekan pasar bebas dan persaingan. Yang kedua, kesenian, menekankan peran pemerintah terutama saat krisis. Yang ketiga, ekonomi modern yang menyesuaikan dengan era global, digitalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Intinya, ilmu ekonomi selalu berkembang sesuai zaman, dari perdagangan sederhana sampai transaksi online, dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan intensitas. Ini dibagi lagi jadi kebutuhan primer atau pokok, seperti makan dan tempat tinggal. Lalu, ada sekunder sebagai pelengkap. Contohnya, hiburan, dan ada tersier. Biasanya untuk gaya hidup seperti barang mewah. Yang kedua, berdasarkan waktu. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Misalnya, makan saat lapar. Tapi ada juga kebutuhan yang bisa ditunda untuk masa depan, misalnya tabungan pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Ada kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan fisik, seperti pakaian dan makanan. Ada juga kebutuhan rohani yang berhubungan dengan jiwa dan batin, misalnya pendidikan, hiburan, atau ibadah. Jadi, kebutuhan manusia itu beragam tergantung tingkat kepentingan, waktunya, dan sifatnya. Berikutnya, ada kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena sumber daya alam terbatas. Jumlah barang yang tersedia nggak sebanding sama kebutuhan manusia. Ditambah kemampuan manusia juga terbatas dalam mengolahnya. Cara mengatasi kelangkaan bisa dilakukan dengan memilih yang paling menguntungkan, menentukan skala prioritas, dan menabung, dan mengelola sumber daya secara bijak. Lalu, ada prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi artinya kita berusaha mendapatkan hasil semaksimal dengan pengorbanan sekecil mungkin. Sedangkan motif ekonomi adalah dorongan seseorang untuk bertindak ekonomi, bisa dari dalam diri sendiri atau dari luar. Jadi, kelangkaan itu masalah utama dalam ekonomi. Dan cara kita menghadapinya adalah dengan membuat pilihan yang bijak. Skala prioritas dan literasi keuangan. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan dari yang terpenting, sedangkan literasi keuangan adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi. Contoh sederhananya, kamu diberi uang saku 500.000 per bulan. Kita bisa membaginya ke dalam 4 kategori utama. 1. Kebutuhan wajib seperti kebutuhan pokok makan,
jajan, transportasi, kita alokasikan 250.000. Ini harus jadi prioritas nomor 1, karena kalau enggak, kita nggak bisa beraktivitas. Kedua, kategori penting, seperti tabungan dan dana darurat sebesar 100.000. Jangan pernah meremehkan tabungan ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ketiga, ini masih kategori penting seperti pendidikan atau investasi diri, alat tulis, dan buku sebesar 100.000. Keempat, kategori tambahan seperti nonton, nongkrong sebesar 50.000. Ini boleh kok asalkan posisinya tidak melebihi yang lain. Self reward itu perlu, tapi jangan sampai bikin kantong bolong. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya pas 500.000. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4. 1. Sistem ekonomi tradisional, yaitu menggunakan cara sederhana, bergantung pada alam, dan menggunakan sistem pertukaran barang atau barter. Contohnya di masyarakat pedalaman. 2. Sistem ekonomi komando, yaitu semua kegiatan ekonomi diatur penuh oleh pemerintah, mulai dari produksi sampai pekerjaan. Contohnya di Korea Utara. Ketiga, sistem ekonomi pasar atau kapitalis, yaitu dikuasai masyarakat atau swasta. Pemerintah hanya menguasai, jadi harga barang ditentukan oleh pasar. Contohnya di Amerika Serikat. Keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah. Indonesia memakai sistem ekonomi Pancasila atau campuran agar ada keseimbangan antara kebebasan dan keadilan sosial. Tantangan ekonomi modern. 1. Globalisasi. Persaingan antar negara semakin ketat karena perdagangan dan pasar terbuka secara bebas di seluruh dunia. 2. Digitalisasi. Perkembangan teknologi menghadirkan e-commerce, fintech, dan transaksi online yang mengubah sistem ekonomi. Ketiga, lingkungan, yaitu timbul isu pencemaran dan krisis energi, sehingga perlu ekonomi berkelanjutan atau green economy yang ramah lingkungan. 4. Sosial, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial masih menjadi hambatan pembangunan ekonomi. Itulah rangkuman singkat pengantar ilmu ekonomi. Kesimpulannya adalah belajar ekonomi bukan hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana kita membuat keputusan yang tepat dalam hidup.